dan yang saya hormati Ketua DKM Bapak Hadi Sudarsono, dan yang saya hormati segenap bapak-bapak jemaah mushola yang namanya saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada bapak-bapak. Sebelum kita mulai pembukaan kitab, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah agar pembacaan kitab ini beri kita kelancaran serta ilmu yang bermanfaat. Amin. Ala hazinya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai kegiatan ini yang diawali dengan pembacaan sholawat yang akan dibacakan kepada saudara Zulfikri. Fala tafadhol. Shallu ala Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa dzurriyyati wa ali baiti summa ila Sayyidina Muhajir ila Ahmad bin Aisyah wa Sayyidina Al-Baqi al-Muqaddam Muhammad bin Ali wa ala Sayyidina Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Sya'ali bin Abdillah Baras wa Sayyidina Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad bin Salim bin Ahmad bin Dinar bin Salih bin Muqsin al-Hamid wa jami'i syahadat al-Abi Alawi thumma ila arwah wal ulama wa syuhada wa syalihin wal a'immati rasyidin thumma ila arwah walidina wa masyayikhina wa ma'alimina wa zawil huquqi alaina ajma'in thumma ila arwah amwat ali hajjal musalla minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anna allaha yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa inna asyrafal hadisi kitabullah ta'ala wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bi sanati muttasil ilal imamil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Para jamaah yang saya hormati, wabil khusus Ketua DKM Bapak Haji Sudarsono, para jamaah hadirin yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa lagi, dapat berkumpul di mushola Al-Mujahidin ini. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita membawakan suatu keberkahan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Para jamaah hadirin yang saya hormati, marilah kita lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini, yaitu melanjutkan daripada kitab Tanbihul Ghafilin yang sekarang masuk pada bab yang ketiga, gitu ya. Apa itu bab yang ketiga? Nah, di sini dijelaskan al-babus salis fi bayani uqubati syaribil khamri. Ya. Ini bab yang ketiga, yaitu menjelaskan tentang minuman orang yang meminum khamr. Apa itu khamr? Kalau sekarang bahasanya bir dah. Ya, arak. Dulu orang Arab tuh bahasanya arak atau khamr. Ya. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-khamra wa ba'iha wa syaribaha wa mustaribaha. Bermula bab yang ketiga ini, yaitu pada menyatakan siksa orang yang minum arak atau yang minum khamr, bir, ya, zaman sekarang bir dah. Bir banyak nama-namanya, macam-macam, ada bir, ada bintang 7, apa bintang 7? Ada bintang 7 paling sakit kepala ya. Ada whisky, ada apa lagi namanya, macam-macam dah, saya juga bingung namanya, banyak banget ya. Kalau dulu di zaman Nabi yang terkenal cuman arak, khamr. Itu arak adalah suatu kebanggaan orang-orang jahiliyah di zaman Nabi. Di zaman Nabi jangankan minum, mandi pakai arak. Di zaman Nabi
Ya orang-orang jahiliyah tuh bukan minum aja, mandi pakai arak. Mungkin araknya beda sama kita. Ya. Kalau arak zaman dulu kan emang terbuat dari buah-buahan langsung yang dijadikan sebagai pembusukan tuh ya, bahan barang-barang anggur, kurma ya sih. Kalau sekarang enggak, bahannya bensin, solar. Itu bahan bakarnya itu yang dipakai. Makanya kalau orang sekali minum angus. Apanya? Paru-parunya, jantungnya angus. Coba lihat di rumah sakit. Kalau orang dulu mah minum aja, ya, cuman nggak seperti sekarang. Bahayanya luar biasa kalau zaman sekarang. Ya. Kalau di zaman Nabi paling minum cuma mabok aja dah. Ya, kalau sekarang minum sekali hangus. Ntar juga dijelaskan di sini di kitab. Bagaimana siksaan orang yang minum arak, dia punya mukanya hitam. Ini nanti di hari kiamat tuh deh. Ya, dari kiamat nanti itu tangannya pada berkaca semuanya. Ya, kayak kita bersisik. Itulah tanda orang yang minum arak. Ya. Orang kalau minum arak tagihan sekali enak, 2 kali terus mabuk lah. Ya. Terus ya, lanjutkan nanti baru jelaskan lagi. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telah dilaknatkan, ya, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas orang yang berbuat, artinya minum dah, ya, yang meminum khamar, ya, yang berjual, nih, yang minum kena, yang jual, terus yang minum juga kena, dan yang membeli kena juga. Yang namanya perbuatan maksiat itu lingkaran setan, sirkuit, ya. Yang namanya lingkaran pasti kena semua tuh dosanya, lingkaran, ya. Yang minumnya kena, pembelinya kena, yang menjual juga kena. Apalagi yang bikin. Sekarang ini kan minuman-minuman keras di warung-warung kecil kan di apa itu? Dirazia kan ya? Nggak boleh dagang minuman keras. Tapi pabriknya, nah yang bodoh siapa? Yang dagang kecil apa pengusahanya yang salah? Pemimpinnya yang salah. Ya, kalau pemimpinnya salah, nggak mungkin pedagang-pedagang warung kecil menjual minuman keras. Karena di sananya mengalir, ya di bawah juga nampung, kan begitu jadinya. Ya, andai kata yang di atas nggak bikin, nggak berproduksi, ya di bawah nggak mungkin. Ya, paling juga ada tuh namanya bir peletok ya. Bir peletok apa itu namanya? Jamu bir peletok. Jamu tuh ya. Jamu. Namanya juga jangan bir apa enggak? Ya, ya, jangan bir namanya. Yang namanya bir udah jelek banget kan namanya. Ya, nggak ada jam-jam diganti bir, nggak ada. Ya, lanjut ya. Jadi begitu ya. Jadi dari peminumnya, pembelinya, penjualnya, dan juga nanti, ya, yang namanya transaksi penjualannya pun juga kena. Semua yang namanya perbuatan maksiat, kemungkaran pasti kena. Kemarin sudah saya jelaskan, yang namanya kemungkaran, ya, itu 4 penjuru kena. Depan, belakang, kiri, kanan. 40 rumah kena. Dalam 40 rumah berapa orang di sini? Berapa kepala keluarga? Kalau cuma satu keluarga aja iya. Kalau dalam satu keluarga, dalam satu rumah ada 3 kepala rumah tangga, ya kena semua itu. Ini katanya 40 rumah, kanan kena, kiri kena, belakang, depan kena. 40 keliling itu. 4 kali 4 160 kena dosanya itu. Makanya kalau ada kemungkaran rubah. Ya kalau kita ada pesta-pesta perkawinan, ya jangan dah dangdut-dangdutan. Itu kan namanya cuci dosa itu. Yang kondangan lewat, lihat nggak? Wah, penyanyinya bahenol banget nih.
pakaiannya mentok banget nih, lihat dulu. Akhirnya mestinya kondangan sebentar jadi Lama. kalau ada yang begitu jangan kondangan dah. Kondangannya kapan? Ntar seminggu 2 minggu baru kondangan dah. Ada orang Jagakarsa itu membuat suatu perkawinan pernikahan anaknya. Ketika dia ngundang pejabat, pokoknya warga rakyat semuanya di situ. Pas di dalam acaranya satu pun nggak ada yang datang di dalam acara itu. Kenapa? Karena di setiap itu namanya tontonan. Kalau dulu bilang katanya layar tancap. Itu yang bikin siapa? Kepala desa. Yang namanya kepala desa kan terhormat orangnya kan. Siapapun pasti datang. Di dalam acara itu nggak ada satupun yang datang. Udah 3 minggu baru nih pada datang nih rakyat semuanya. Ngapain? Kondangan. Bingung tuh kepala desa. Kenapa? Waktu acara udah gak ada yang datang. Sekarang udah 3 minggu dia baru datang. Kenapa? Karena dia tuh pertama kali ada kemungkaran yang di depan matanya. Apa kepala desa lupa bahwa di dalam warganya itu semua adalah mayoritas orang Islam. Sampai begitu tuh. Akhirnya 3 minggu dia baru pada datang tuh orang kondangan. Nah bingung kepala desa menyiapin apaan. Nah itu namanya pelajaran. Ya. Besok-besok jangan diulang lagi. Kalau mau adakan acara pernikahan perkawinan, kita kan lucu. Waktu pernikahan baca istighfar, ya kan? Dibacakan syahadat. Kadang-kadang dibacakan apa tuh kumpulan begini nih. Selamatan dulu, ya baca arwah, baca maulid, baca Quran lagi tambahin. Udah selesai itu tampil tuh apa penyanyinya biduan namanya itu kenal tuh artis ya kecuali bukan mati yang itu ya hilangin dah yang begitu itu ya. Kalau yang langsung perbuatan yang kayak macam nyanyi orkes dangdut begitu gambus itu kan langsung. Itu kata Nabi, orang yang menyiapkan alat-alat semacam itu kayak main suling, kan itu main suling ya. Itu kata Nabi nanti pada hari kiamat akan dicor di punya telinganya dengan besi baja yang panas dari api neraka. Dicor di kupingnya nanti. Itu orang yang main. Nah kalau kita nyetel aja boleh nggak? Nyetel umpamanya jangan sampai sepeda setelah itu kaset boleh nggak? Boleh. Nyanyian boleh. Itu kan suara. Itu boleh. Kalau yang langsung nggak boleh. Ya. Jadi kalau kita kaset kan ada tuh qasidah atau nyanyian itu boleh nggak? Boleh. Emang yang dengerin apa? Suara. Ada orangnya nggak? Nggak ada. Itu boleh nggak? Ini yang langsung yang nggak boleh. Paham tuh ya? Di sampingnya. Dipul. Ya. Kalau dipul so. Tuh, paman yang bilang nih. Jangan pakai gitu-gituan pul. Ya. Dipul suka-suka tuh. Hilangin dah. Apalagi besok mau puasa. Nyawer. Ya. Nyawer. Udah mau puasa besok. Kurang-kurangin dosa. Ya. Kalau kita puasa masih ada dosa kan kurang enak, kurang bersih. Kalau saya punya orang tua, kalau lagi mau puasa seminggu sebelum puasa itu perutnya cuci itu dengan garam Inggris katanya. Jauh banget dari Inggris. Jadi diaduk tuh, ya, diminumin. Supaya apa? Supaya perutnya itu nanti bersih ketika menghadapi bulan puasa. Emang benar sih. Ya. Dia kalau sahur udah cuma sayur ketimun udah jadi. Emang apa? Itulah rahasianya orang dulu. Jadi sambil kita bersihkan dosa kita, juga jangan lupa perut. Emang kita tahu yang kita makan itu halal semua? Kata Nabi, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bi. Daging yang tumbuh dari barang yang haram, sekalipun hanya satu suap,
Kita makan pakai sendok. 1 kali suap kata Nabi, pannaru aulabi, jaminannya neraka. Itu 1 kali suap. Dalam 1 suap ada berapa butir nasi yang kita pernah hitung nggak? Enggak. 1 sendok itu nasinya ada berapa butir, pernah hitung nggak? Agak banyak aja kita makan, enak aja. Padahal kullu lahmin nabata min suqtin fannaru aulabi, daging yang tumbuh dari barang yang haram, sekalipun hanya 1 suap nasi yang masuk dalam tenggorokan kita, maka kata Nabi, fannaru aulabi, jaminannya adalah neraka. Ya bersihin dah, udah besok puasa nih, tinggal berapa bulan lagi? 2 bulan ya. 2 bulan, 2 bulan, sebulan. 2 bulan ya. 2 bulan lagi bersihin dah. Ya. Yang masih ada orang tua datengin, silaturahim. Ya. Kan ada aja orang alhamdulillah kita mau puasa. Mati kita. Umur belum bersihin dosa. Udah menghadapi 2 bulan lagi mau puasa, umur kita sampai di sini. Ada yang tahu? Ada yang tahu Pak, yang namanya orang meninggal tuh nggak pakai abjad, nggak? Ya bulan ini huruf A semua yang mati enggak? Tuh Pak Jafar yang tahu dah. Di kuburan namanya beda-beda tuh, ada yang A, ada yang M, ada yang W, ada yang W, macam-macam namanya ya. Nggak huruf A semua, nggak bersusun, ngacak semuanya. Ya, itu orang yang meninggal. Makanya bersihin itu dosa ya. Nah lanjut ya. Terus, dan telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi, akan datang pada hari kiamat orang yang meminum khamr, hal keadaannya itu ya hitam, dia punya mukanya, masya Allah, mukanya hitam. Orang yang minum arak, apalagi ntar dalam hadisnya ada di sini, sekali minum arak maka amal ibadahnya, sholatnya, puasanya, sedekahnya, semuanya tolak. Saya nggak tahu. Makanya kita selaku orang tua, ya sebagai kepala rumah tangga, ajarkan tuh anak-anak kita jangan sampai tersentuh dengan minum-minuman. Apalagi sekarang presiden kita mau mengadakan investasi ya, investasi minuman. Waduh, itu dosa kita semuanya nanti. Mayoritas umat Islam Indonesia disediakan minuman keras. Kiai ini kan suruh mabuk pada. Ya, kiainya, pemerintahnya. Dan peraturan pemerintah kan ada itu, yang namanya mengendari kendaraan kan mesti dalam keadaan sadar, nggak boleh dalam keadaan mabuk. Main HP aja nggak boleh ditangkap. Masa orang mau kerja mabuk dulu, dia nabrak perjalanan, akhirnya nggak jadi kerja. Apa itu yang dibenarkan? Bagaimana sih pikirannya? Orang kalau udah terkena sekali minuman keras, maka otaknya udah mulai kacau dah. Ya, mulai koslet dikit-dikit. Ya, kayak ibarat setrum, kalau dalam satu rambut itu kabel satu aja nongol, satu helai rambut kena tuh nyetrum, nyamber nggak semua? Itulah minuman. Ya. Nah, lanjut ya. Jadi mukanya hitam tuh dan merah 2 mata. Lihat dah kalau orang mabuk. Di dunia aja udah dicontohin. Ya. Orang kalau udah mabuk minum minuman keras, itu yang namanya mukanya hitam tuh, matanya merah. Di zaman Rasulullah, kalau orang udah terkena minum minuman keras, ada tawaran. Disuruh berzina, nggak mau. Ya, suruh berzina, nggak mau. Jangan takut dosa. Nih ada seorang, ya, seorang yang soleh, anak soleh gitu ya, diuji keimanannya, disuruh berzina. Cakep perempuannya, disuruh berzina, nggak mau. Apa ya jawabannya? Takut dosa. Akhirnya apa? Kalau nggak mau berzina,
ini dah, bunuh tuh anak kecil. Suruh bunuh anak kecil, nggak mau juga. Kenapa? Dosa besar. Ya udah dah, berzina nggak mau, membunuh anak kecil nggak mau, akhirnya apa? Udah minuman keras dikit, mabuk. Itu dosanya kecilan dikit katanya, dosanya kecil. Caranya itu diminum nggak tuh? Diminum dosanya kecilan, diminum. Habis diminum dia mabuk nggak? Habis mabuk berzina, semuanya tuh gara-gara minuman keras. Kasih tahu tuh Pak Sudarsono, Jokowi. Ya. Saudaranya ada. Itu akibatnya. Disuruh berzina nggak mau, disuruh membunuh nggak mau, dikasih minuman yang dosanya kecilan dikit. Habis minum minuman keras, mabuk nggak? Mabuk. Lihat perempuan cantik banget, berzina. Jadi tiga-tiganya dipisahin. Dosa semua nggak? Itu akibat minuman. Ya, luar biasa jahatnya minuman tuh. Ya, lanjut ya. Dan dia lidahnya sampai kedua susunya. Tahu susu? Nih, maaf tetek indah. Itu lidahnya ngalir sampai sini. Orang yang minuman keras, ya. Maka keluar daripada mulutnya itu nanah. Tuh, keluar dari mulut nanah. Kita kalau lagi sakit dikit kuku aja tantengan apa ya? Bernanah perih nggak? Ini mulutnya keluar nanah. Itu orang yang minum minuman haram. Ya. Maka terlalu benci segala manusia kepadanya. Jadi kalau orang udah minum keras, nanti di sana dibenci. Ya. Sama siapa? Manusia aja di dunia udah benci, apalagi di akhirat. Allah paling benci banget. Orang kalau udah suka minum minuman keras di dunia, maka di sana nanti nggak akan dapat kenikmatan lagi. Ya. Nanti kita mau di surga boleh mabok nggak? Boleh mabok. Boleh Pak Sudarsono. Mabok lain. Beda mabok sama di dunia. Beda macam apa? Beda. Ya. Beda ya. Makanya jangan minum di dunia dulu dah. Ntar aja di sana dah. Senang-senang enak. Yang penting sekarang ngumpulin amal dulu dah. Ya, pahala banyakin. Baca Quran jangan lupa. Jangan Quran dipajang dong besok. Baca Quran. Ya. Mulai sekarang mulai baca dah, masih ada 2 bulan. Ya alhamdulillah, 2 bulan 3 kali bulan Ramadan, 3 kali khatam. Ya. Kalau Imam Syafi'i, kalau di bulan-bulan lain, ya, dia itu khatamnya berapa? 4 kali. Tapi di dalam bulan Ramadan 8 kali khatam. Bacanya kapan ya? Kalau kita bisa sekali aja susah banget. Lama banget. Kadang-kadang baca Quran dilihatin lembar, selama banyak banget lembarannya. Dilihatin lembarannya belum dibaca, masih tebal. Kalau dulu mah enggak, baca aja terus. 8 kali dalam 1 kali khatam. Ya. Nah kita bobor khatam. Ya kadang-kadang bacaan Qurannya kemarin belum selesai, udah ketemu bulan Ramadan. Belum tembus semua. Jus yang kemarin ya, lebaran yang kemarin. Udah ketemu lagi bulan Ramadan. Kebanyakan lalai kita daripada banyaknya ibadah. Lalainya, lupanya lebih banyak dibanding ingatnya kita. Ya. Tapi kalau udah sakit baru udah ingat. Kaki kita keseleo tuh Ali kemarin jatuh. Masih di rumahnya astagfirullahaladzim, subhanallah, ngucap terus. Tapi kalau lagi sehat tingkah kalau nggak ketawa paling isap. Coba kalau lagi sakit, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, nyebut apaan aja dah, bener nggak? Tapi kalau lagi sehat boro-boro. Ya. Kalau lagi bawa mobil jangan lupa baca apaan kayak kita ingat.
apa zikir, ya, apa kita baca Quran, kan baca tuh. Kalau kita menghatamin Quran tuh ya, alhaakumut takasur, baca itu aja sampai An-Nas. Atau kamu itu ya baca Arwadah, buat siapa? Buat orang tua kita daripada kita bengong. Baca dalam hati, boleh nggak? Ya, jangan mulu sekali, udah nabrak, udah. Coba kalau kita lagi baca Quran atau kita lagi zikir, ya, mungkin Allah berikan keringanan untuk musibah. Ya, nggak terlalu parah dah, ya. Lanjut ya. Maka jangan sekali-kali ya memberi salam kepadanya. Orang mabuk ke salam. Jangan. Salam itu untuk orang yang bersih. Ya, assalamualaikum, keselamatan bagi kamu. Nah, orang lagi mabuk dengan keselamatan buat kamu. Jangan. Orang lagi mabuk di jalan, kita lewat, assalamualaikum. Jangan. Haram itu. Ya. Terus ya, jangan sekali-kali kita memberi salam, orang mabuk salam. Ya. Dan jangan ziarah kepadanya, datang ke rumahnya, ngapain silaturahim? Orang mabuk silaturahim. Jangan orang mabuk, kecuali kalau dia sadar, taubat, boleh kita silaturahim. Yang benar aja masih banyak kita nggak mau datengin, yang mabuk kita datengin. Mau ikut mabuk juga emang. Yang benar ada nggak, masih banyak orang tua kita tuh, datengin. Nih yang remaja-remaja nih, datengin orang tua kita seminggu sekali. Jangan maunya lagi adanya aja datang. Ya, datang. Orang yang silaturahim memperpanjang umur. Ya, dan juga memudahkan rezeki. Makanya kalau kita sholat subuh baca doa, Allahumma ya Ghani ya Amin ya Mubni ya, 4 kali itu baca. Nah kalau lagi sholat Jumat baca berapa kali? 70 kali baca. Allahumma ya Ghani ya Amin ya Mubni ya Amin ya Rahim ya Wadud, baca itu. Saya ngamalin alhamdulillah. Ya. Walaupun kita kerja gajinya honor, tapi orang lihat kita enak aja tuh Ustaz ini, tantang aja. Alhamdulillah, kenapa? Kita ngamalin ilmu. Ya, biar uang kita banyak, rumah tangga kita itu kelihatan oleh orang, ya, mobil mengkilap, tapi kalau nggak punya ilmu hancur semua. Ya. Kenapa? Kekayaan harus didasari dengan ilmu. Dengan ilmu semuanya akan selamat. Ya. Istri cantik, ilmunya kagak, agamanya kurang, hancur semua dah. Ya. Coba kalau kita dasari dengan ilmu, insya Allah kita akan bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tuh. Dunianya baik, akhiratnya juga. Ini kan ada cerita orang kaya pergi haji. Istrinya 2, yang satu namanya Khadijah, yang satu namanya Hasanah. Yang muda namanya Hasanah, yang tua namanya Khadijah. Nah karena dia lagi pergi haji, diajak keduanya berdoa di sana, kiri kanan nih didampingin suaminya. Enak kan? Enak. Itu kalau senang, bahagia, asal dasar dengan agama. Akhirnya pas suaminya baca doa di depan Ka'bah, dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang tua mau tes. Lu diam dulu, yang lu sebut gue dong sebut. Mentang-mentang yang muda cantik dia sebut Hasanah mulu. Gue dong yang Khadijah sebut. Namanya lakinya kagak ngerti, dibaca aja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. Paham ya? Makanya harus didasari dengan ilmu. Kalau didasari dengan ilmu, insya Allah gua bukan nyebut nama bini gue yang muda, memang dari sana juga begitu. Ya, kasih pengertian agama.
Dengan pengertian agama, insya Allah kehidupan rumah tangga kita akan selamat. Ya, itu contoh kecil. Ntar ada lagi banyak contoh ya. Nah terus ziarah ya. Jadi ziarah padanya tatkala ia sedang sakit. Jangan dah sakit. Ngapain sakitnya? Mabok, nyungsepnya di got. Habis mabok, kita tengokin. Ngapain? Ya, yang sehat di rumah tengokin, yang nyungsep di got tengok. Jangan. Pahala nggak tuh? Ada lagi ketika lagi sakit karena jatuh, habis mabuk kita tengokin, kita kasih duit, kita kasih amplop dah, katakan. Amplop apa? Amplop karena kita manusiawi, kita kasih supaya besok sembuh dah buat berobat duit. Disalahgunakan. Dikasih uang, dikasih amplop, sehat, dia mabuk lagi, dosa nggak kita? Dosa. Lantaran kita kasih amplop, kasih uang, dia besok sehat, dia mabuk lagi, uang yang dari kita diberikan, dosa tuh kita. Paham tuh? Ya, makanya tadi saya bilang, yang sehat aja lu tengokin, yang sakit tengokin. Kalau yang sakitnya wajar, nggak masalah. Yang mabuk sakit tengokin, dikasih amplop, besok sehat, mabuk lagi, nyungsep lagi. Nyanyi jadinya. Ya, Kalau kita doain kan. doain lu aja. Orang lagi kotor. Ya. Ini orang meninggal dalam keadaan kotor, belum bersih, belum mandi gitu kan ya. Lalu kita sholat bisa nggak? Nggak sah. Orang masih kotor. Ya jenazahnya masih kotor, kita sholatin. Maka kemarin saya bilang tuh, kalau orang meninggal walaupun hanya setengah jam katakan baru meninggal, buru-buru bukain bajunya, mandikan, rapikan, bungkus. Anaknya baru datang dari luar negeri, sampai di depan jenazahnya, disolatin dulu, habis sholatin dia berangkat lagi. Beruntung atau orang tua? Coba kalau dimandiin, datang anaknya dari luar negeri, terburu-buru datang cuma nengoknya bapak meninggal, udah nangis sebentar, semuanya terair mata doang. Kalau terair mata berangkat lagi sana. Kok nggak nyolatin tuh anak? Kenapa? Karena belum dimandikan. Kalau dimandikan, biar sholat sendiri di depan jenazahnya, sah nggak? Itu namanya anak yang bakti terakhir kepada orang. Pesan tuh Pak, keluarga kita. Ntar kalau mau meninggal, buru-buru mandiinnya. Kita dibawa dari COVID. Udah COVID nggak dimandiin dari sana, udah bungkus aja. Kira-kira gimana? Ayo gimana nanti? Tanggung jawab kita. Pemerintah kita berani banget sih sekarang sama hukum. Ya. Kita aja kalau ketika lagi datang hadas, ya, satu hadas nggak bersih, itu jadi siksaan dalam kubur. Dan kira kita habis buang air besar atau buang air kecil, tapi nggak bersih dalam berhadasnya, itu akan jadi siksaan tuh nanti di dalam kubur. Ya, itu masalah kita yang masih sehat. Ini orang udah meninggal nggak diurusin, siapa yang bertanggung jawab? Ya kita nanti. Makanya saya nggak aneh sih, nggak kaget kalau di dunia ini ditimpa dengan berbagai macam musibah. Nggak kaget saya. Kenapa? Emang kita yang bikin. Kan Allah udah bilang, zaharal fasadu fil bari wal bari bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat, di laut akibat perbuatan tangan manusia. Laut udah cakep banget, jadi kotor dengan tangan manusia. Ngapain? Dibikinin solar, dibuang di laut, ikannya pada teler, dimakan lagi sama manusia, mati manusianya. Kan bodoh kita. Ada nggak yang gitu? Banyak. Kita kalau lihat ikan laut pada mati, main ambil aja lagi, dimakan kita. Tahu harus dimabokin manusia. Manusia lagi yang makan. Akhirnya manusianya mati, ikannya juga ikut. Itulah manusia. Padahal Allah bilang telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia.
Jadi nggak usah aneh lagi, dah masa kaget dah. Kalau dikasih banjir, nggak ada masalah kita. Tempat air tempatin. Nah giliran air datang dia kagak ngerti. Nah lu yang salah, tempat gua jangan tempatin. Nah giliran datang gua gak lewat aneh. Kata air, ya udah, kabrak itu air kemana aja. Yang salah siapa? Manusianya lagi. Bikin jalanan nggak mikirin jalan air, ya udah. Air ngacak udah kemana-mana. Ya, paham deh ya? Itulah kesalahan manusia. Lanjut, ya. Dan jangan disembahyangkan apabila ia mati. Orang mabuk sembayangin, nggak usah. Ya, ada yang bertanya sama saya, Ustaz, ini orang maling nih, habis mencuri, rampok, ketahuan, dipukulin sama massa, meninggal. Nah dia ngerampok buat apa? Buat memberikan nafkah kepada keluarganya. Gimana itu hukumnya? Ayo. Nggak mungkin maling memberikan nafkah buat dirinya sendiri, pasti buat keluarganya, kan gitu ya? Iya. Dosa nggak tuh? Ya dianya yang berbuat dosa, keluarganya? Enggak. Nah kalau dianya meninggal, apa ya? Jangan dijadikan saksi. Nah rampok, maling habis ngerampok semua orang, meninggal, kita sholatin jenazahnya. Kiainya bilang, kata Ipul, Pak Kiai, tolong nih kami sholatin Pak Kiai jadi isyhad ya. Isyhad itu apa? Saksi hidup. Ayo para hadirin, kita udah menyolatkan jenazah, bahwa ini jenazah termasuk min ahlil khair, bego lo. Jangan dijadikan saksi. Kalau kita nggak tahu, jangan mau jadikan saksi. Yang jadikan saksi orang yang tahu. Dia semalam habis mabuk, kita isyhadu min ahlil khair aja kita. Jangan isyhadu min ahlil khair, isyhadu min ahlil khair roang. Mestinya yang begitu tuh yang tahu kehidupan sehari-harinya. Jangan kiai nggak tahu, kiai dibohongin. Dosa lagi, kita ngumpul lagi itu dosa di situ kan. Mestinya jadiin bersih, jadi makin kotor. Ya, tuh satu. Kalau orang habis begitu berbuat, nah ketika dia meninggal, mungkin dia istighfar kali ya. Astagfirullahaladzim, maling tadi nih. Nah kalau begitu diapain? Jangan jadikan isyhad, cukup doakan. Mudah-mudahan jenazah diampuni dosanya oleh Allah. Jangan jadikan isyhadu min ahlil khair. Itu khair yang buat yang kebaikan, orang yang beribadah. Kalau maling jangan, orang mabuk jangan gituin. Jangan kita nanti ketika meninggal dunia, lu dulu ketika orang itu meninggal, lu pernah jadi saksi, bener kan? Tuntutan kita. Ya. Tuntutan, dan kira enggak, kiai itu akan dituntut. Lu kata dulu yang isyhadu min ahlil khair, orang mabuk kita khair. Ya, ya, kasih tahu tuh. Makanya saya kalau disuruh ihsan saya nggak mau. Takut saya nanti tuntutan di akhirat. Ya, kalau cuma baca talqin sih, ayo dah baca talqin, diajarin baca talqin. Baca talqin juga buat keuntungan buat kita, Pak. Ya, ada juga orang yang meninggal nggak mau dibacain talqin, bodoh banget. Kenapa? Orang yang baca talqin itu, ya ibarat kita mau ujian besok. Soalnya dikasih tahu sama teman kita dibocorin. Pas besok ujian, kita bisa jawab nggak soal? Bisa nggak jawab soal ujian? Wah cakep kali nilainya. Orang-orang dapetnya 0 ke 100. Kenapa? Karena soalnya udah dibocorin. Nah orang yang baca talqin buat orang yang meninggal, nih ntar Mbak ajarin ya, sebelum malaikat nih munkar nakir datang, nih Mbak ajarin, ntar kalau datang dia baca ya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, Allahu Rabbi, kan ngajarin di kanannya. Terus apa lagi? Wa man nabiyuka, Muhammadur Rasulullah Nabi. Wa ma imamuka, apa imamu, Al-Qur'anu imami. Itu kan kasih jawaban namanya. Ngebocorin pertanyaan malaikat munkar nah. Entar kata malaikat munkar nakir, ya mau nanya dia, kita mau soal ujian, dia udah tahu jawabannya, ngapain kita tanya? Keuntungan nggak buat kita? Jadi nggak ditanya.
Ya, itulah. Tidak semuanya yang namanya pekerjaan yang dikerjakan oleh para sahabat, walaupun bukan langsung dari Nabi, tapi kalau memangnya itu baik, kerjain nggak? Ya. Anak kecil orang tuanya mabuk, anak kecil bilang, Pak, berhenti apa pada mabuk? Kan kalau bapak mabuk, rumah berantakan Pak, hancur. Bapak sama ibu ribut terus, dikit-dikit berantem. Kata anak kecil, yang ngomong anak kecil, dengerin nggak? Kalau memang itu baik, pakai nggak? Oke. Kalau orang sekarang mah, lo anak kecil sok tahu lo, tuh tidak. Ngomong aja lo pintar. Benar-benar nggak tahu omongannya? Kalau memang benar pakai, jangan dilihat orangnya. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah, perhatikanlah apa yang disampaikan, apa yang dikatakan anak tadi. Jangan dilihat orangnya. Ya. Ya lu baru anak kemarin lo, nasihatin gue lagi. Jangan. Sama juga nih imam. Ada orang imam itu ada yang fasih, ada yang ahli fikih, ada orang yang lebih tua. Itu urutannya. Nah kalau yang ahli fasih bacaannya, bagus baca Qurannya, tapi masih anak kecil, pakai nggak? Daripada tuh orang tua pakai, bacanya belentang-belentong. Ya. Ada yang baca ghairil maghdubi alaihim amte an mt. Ada nggak yang baca mt? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Nah anak kecil cakep banget. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan cakep banget bacaannya. Kok nggak dipakai yang begitu? Jangan dilihat orangnya, tapi yang dilihat perhatikan apa yang disampaikan. Kalau dia punya ilmu, ilmunya kita pakai. Kalau dia ahli dalam baca Quran, Al-Qurannya kita perhatikan. Ada juga, tapi jangan sombong juga si anak kecil, tentang bisa hafiz, harus menghargai juga yang dua, ahli fikih dan orang yang begitu. Kasih kesempatan dulu, tawarkan. Jangan masuk nyelonong juga, salah. Ya, paham ya? Ya memang kalau ngaji gini, kalau ada yang kesinggung ya bagus. Kalau nggak kesinggung, rugi kita. Orang belajar itu bukannya makin pinter, bahkan jadi semakin bodoh. Oh iya begitu. Nah kata-kata iya itu, nah itu kebodohan kita. Berarti kita nggak tahu. Oh begitu ya. Nah jadi tahu dah tuh bodoh kita kemarin kok nggak begini nih. Jadi salah terus. Jadi tahu kebodohan kesalahan kita jadi. Ya, nggak usah kesinggung. Ya, orang kalau yang ngajinya kesinggung, waduh, besok berhenti. Ya, kenapa? Takutnya, gue disinggung lagi. Jangan, itu perubahan buat diri kita. Ya dulu saya juga begitu Pak, sama belajar kesinggung guru saya, tapi ditampar saya obat ya. Ya. Suruh ngapal Al-Quran, suruh ngapalin hadis, kagak hafal, tampar, ceter. Besok ada hafalan lagi, mau nggak mau ngapain? Belajar di rumah. Coba kalau mau digalakin, nggak ditampar sama guru kita, nggak belajar kita nggak jadi orang sekarang. Kalau anak sekarang, ngadu kan ada hukuman, bawa kantor polisi. Zaman saya kecil ini langsung. Kalamin kan Pak? Kalau orang tua kita galak dulu, belajar nggak bisa, baca Quran nggak hafal-hafal, ceter, kan galak tuh orang tua kita. Guru kita juga galak, kamu nggak hafal, tampar, jadi obat. Karena dengan orang tuanya malah dimarahin. Iya, madu orang tua jadi dimarahin. Padahal itu obat apa? Obat supaya anak itu jadi pinter maju. Coba, ya besok ada hafalan. Kamu ngapal ya? Enggak. Apa ngapal? Nonton TV, Pak, main HP. Ya udah. Besok ada hafalan lagi. Kamu belum hafal juga? Belum Pak. Ngapain main HP? Oh iya. Dia pinter. Sampai kapan tuh anak pinter? Tapi sekali tuh anak belum hafal, kamu hafal, nggak bisa hukum. Tapi hukum bukan yang membahayakan kan? Hukum sekedar untuk memberikan peringatan buat dia. Kamu belum hafal juga, cubit aja dah, cubit. Besok kan ada hafal lagi. Waduh, kalau saya nggak hafal besok dicubit lagi. Kan jadi takut tuh anak.
belajar nggak di rumah jadi? Belajar. Coba kalau didiemin, rugi buat kita. Ya, itulah anak sekarang kalau dikasih tahu malah ngadu sama orang tuanya, guru jadi salahin. Banyak atau gitu? Padahal salah tuh orang tua. Dengan gurunya memberikan pendidikan semacam itu supaya anak itu pinter. Besok ada apalan lagi pelajarannya. Kan kalau dia nggak bisa dihukum. Nah, dibaca, dipelajarin di rumah. Kan begitu tujuannya. Salah, polisi juga bego juga lagi. Bener nggak? Ya. Karena kita baru sadar, oh iya benar juga ya. Kalau gurunya galak buat mendidik anak, bukan ngejahatin. Kalau ngejahatin ngapain guru ngajarin? Ya. Justru guru itu memberikan didikan supaya anak itu berhasil di dalam memberikan pendidikan, bukannya dijahatin. Salah kaprah nih sekarang ya. Nah, lanjut ya. Jadi jangan dibayangin itu apabila ya mati. Maka bahwasanya Allah Ta'ala menyiksa ya seperti orang yang ya apa tuh menyumpahi ibu bapaknya. Dosanya tuh ya, kita durhaka sama orang tua itu udah luar biasa dosanya ya. Makanya kan dibilang tuh ada hadis ya, ya Rasulullah, siapa sih yang orang yang perlu saya hormati? Ibumu. Lalu tanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Sampai 3 kali tuh. Baru bapak. Ibu, bapak. Ibu 3, bapak. Adil nggak tuh? Adil loh. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Iya. Jadi kalau dari satu kurang afdal. Kurang afdal, benar. Ya, bener kan? Bener Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa yang harus saya hormati? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi Rasul? Ibumu. Kemudian siapa Rasul? Bapakmu. Ibu, bapak. Bapaknya 1, ibunya 3. Adil nggak? Ya bukan yang ngajarin, bukan ngasih tahu. Ya Pak ya? Kan bilang tuh. Ya di rumah bilangin gitu. Ya, ibumu, bapakmu gitu. Bapaknya 1, ibunya 20. Ya. Saya mau ngajarin bukan ngasih tahu. Ya, lanjut ya. Jadi begitu, dosanya seperti menyumpahi ibu bapaknya ya. Dan barang siapa yang minum khamar di dalam dunia ini, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya di dalam surga. Oh, haram masuk surga. Orang yang mabuk nih di dunia masuk surga haram aja udah. Ya, kecuali dia taubatnya juga dengan taubat sambel. Lagi sakit, habis mabuk, ditengokin sama Ipul. Ipul masih abok sama dia. Besok dia mabuk lagi, mati masuk surga? Enggak, diseksa dulu dia di neraka. Ya. Terus kita lagi ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ya, bersabda lagi akan dia keluar, ya, keluar akan daripada saribul khamar, orang yang minum arak gitu ya, pada kuburnya terlebih busuk daripada bangkai. Nih, orang yang meninggal dunia habis mabuk itu keluar dari kuburnya itu nanti baunya seperti bau bangkai. Luar biasa ya. Bangkai itu, kita kalau bangkai di dunia udah bau mati, tikus aja mati kita bau banget juga. Apalagi orang yang habis mabuk lalu minum, pas nanti keluar yang katanya
wa anna sa'ata 'atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Pada suatu masa nanti, pada suatu saat, orang yang di dalam kubur semuanya pada bangun. Ngapain? Kaget melihat ada apa gerangan sekarang ini. Ternyata jawabannya al-qari'atu mal hari kiamat. Ya. Itu yang di dalam kubur pada bangun semuanya, hidup lagi. Kalau di laut gimana? Ada yang di laut, jangan khawatir. Kan yang tinggal kan ruhnya doang nih cabut. Jasad mah boleh hancur, tapi kan ada dalam Quran. Jawabannya apa? Wa daraba lana masalahu wa nasya. Qala mayuhil. Itu Allah lagi, udah hancur, bulatin lagi, jadi lagi ntar manusia. Walaupun itu dimakan binatang, ya, atau di gambar meninggal di laut, nanti ketemu jenazahnya ada, ya. Kalau sekarang malah lain, orang lanjut dari Bogor, jegat aja itu Ciliwung ketemu, ya. Manyutnya di Bogor, hilang cari-cari soal sini sana, tungguin aja di Ciliwung ketemu ntar, ya, Manggarai, itu, ya. Begitu juga nanti, hilangnya di mana tuh jenazah di kuburnya nggak tahu, pokoknya nanti pasti ada. Ya. Karena Allah kan janjinya al-wa'du wal wa'id, janji dan kalau janji itu Allah pasti tepati. Ancaman pasti akan kita dapatkan. Ya. Nah, terus. Ya. Dan suatu kendali ya yang bergantung pada lehernya. Ini kalau kita bilang medali dah. Medali itu yang istilahnya batu, apa bukan batu, besi yang kayak apa tuh namanya, kayak salak gitu ya, berduri, itu akan gantung di lehernya tuh. Orang yang minum arak, ya. Nanti ada pun. Sekarang jangan usah pakai kalung dulu, jangan. Terus sama aja pakai kalung. Ya, pakai kalung kan orang yang mabuk selalu lihat kan, ya. Di lehernya tuh ya. Gantung pada leher. Dan suatu kedak, nah kedak itu nanti saya bilang kaca, ini semuanya berkaca nanti, ya akan terlihat, ya pada tangannya dan penuhkan barang antara kulit dan dagingnya, nih jadi kulit dan dagingnya itu akan seperti kayak kaca, ya kaca pecahan kaca. Serbuk-serbuk kaca itu akan ada kayak duri kan? Semua kulit dan dagingnya. Itu orang yang mabuk, ya. Dan beberapa ular dan kalajengking nih, ular dan kalajengking ya, dan dipakainya ya 2 koas, daripadanya api yang hangatnya 2 koas itu sampai kepada apa nih, otaknya. Koas itu kalau kita buat ngecat itu koas. Itu kalau diusapin di dalam tubuhnya itu, ya itu bikin menghangatkan dia. Tuh, ya. 2 koas tadi untuk menghangatkan otaknya nih. Otak yang tadi udah hancur, ibarat rumah kalau udah jelek dicat bagus nggak? Bagus. Itu nanti begitu tuh orang yang mabuk, ya. Dicat nanti, dicat apanya, otaknya dibersihin, ya kita kan kalau bersihin apa kotoran kan pakai sikat, nah, itu juga sama-sama, ya nanti otaknya cuci dengan itu. Dan sekedudukannya dengan perempuan, ya kedudukannya dengan Fir'aun, ya Fir'aun tuh yang sombong banget, yang ngaku ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan lo, aku sombong banget, ya ke Firaun. Nah terus Haman, siapa itu Haman? Mari jelaskan ya. Haman itu orang yang selalu menasihati Firaun dan yang membuat menara dunia, itu Haman, ya. Dan juga Korun. Apa itu Korun? Orang kaya yang kuncinya nggak bisa dibawa sama prajuritnya, ya. Kuncinya aja susah dibawa, apalagi
hartanya. Itu korun. Makanya kalau sekarang orang nyari harta karun, salah, bukan harta karun, hartanya si korun. Karena apa? Hartanya terpendam di dalam ya. Terus Ru'iyya an Aisyah radhiyallahu anha, maka telah berkata ia adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang minum khamar satu lukmah tahu tadi, satu suap ya, maka binasalah akan tubuhnya dengan beberapa ular dan kalajengking, dan lipatannya itu yang menggigit akan dia hingga hari kiamat. Ya. Jadi orang yang meminum khamar walaupun hanya satu suap, satu ceguk gitu ya, masuk ke dalam ini, maka itu adalah tubuhnya itu nanti akan didatangkan ular ya. Dan lipatannya ular itu akan menggigit, kan kalau ular kan apa namanya ya, melingkar gitu ya. Nah itu lingkarannya itu akan menggigit dagingnya semuanya ya, hingga hari kiamat. Terus itu di mana? Di dalam kubur aja udah ketahuan siksaannya di dalam kubur bagi orang yang minum arak. Dan barang siapa yang menyampaikan hajatnya tahu, nih siapa nih Ilham mabok nggak punya duit, minta sama Pak Haji Darsono, Pak minta uang dong Pak, buat apa? Pengen mabok saya Pak. Dikasih sama Pak Haji, dia mabok. Ilham habis mabok lupa kan, dosa nggak? Dosa. Pak Sudarsononya dosa nggak? Dosa. Nah, dosa. Beri uang. Lantaran kasih uang. Coba kalau nggak dikasih uang, mabok nggak dia? Enggak. Nggak jadi mabok. Jadi itu tadi antara yang mabok dengan yang menjalankan hajatnya itu, dua-duanya jadi kena dosa. Ya, makanya kalau kita mau kasih sesuatu, kalau anak yang kagak kenal jangan nawan anak ini juga bergajulan nih. Jangan main kasih-kasih aja, lihat dulu, kan gue kasih duit buat kebaikan, dibuat minum-minuman, akhirnya kita dosa nggak? Dosa. Lihat dulu lah, ya. Nah, terus ya. Dan barang siapa yang menyampaikan hajatnya itu tadi, maka serasa menolong, merendahkan agama Islam. Ya. Kita udah ngerti agama Islam, udah belajar nih, dikerjain lagi. Nah itu namanya merendahkan Islam. Udah tahu, udah diajarin, udah disampaikan di pengajian, udah tahu, kita kerjain lagi. Itu namanya merendahkan agama Islam. Gitu ya. Cukup dah di sini ya. Cukup ya. Cukup dah sampai sini. Mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari pada malam hari ini, walaupun hanya 10 menit, 10 menit sudah banyak juga ya. Mudah-mudahan ada besar manfaatnya buat kita semua, sehingga kita dapat mengetahui mana yang haram dan mana yang halal, agar kita dapat menghindari daripada perbuatan-perbuatan yang haram, jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita daripada barang-barang yang haram, barang yang tidak disenangi, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqi alana wa qarrabati lana fi dinina ma'al kutri insyaallah jafar wa salatu wa itansyal mustafa. Allahumma hdina min indik wa afid alaina min fadlik wa syur alaina min rahmatik wa anzil alaina ya Allah min barakatik wa bismillah. Sahabat wa hati-hati di dunia wal akhirah. Innaka ala kulli
syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.